Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lalu Maria mengambil 1/2 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bro and sis, Shalom. Pada kesempatan kali ini kita telah mendengar perikop tentang Yesus datang ke Betania, ke rumah Maria dan Marta. Maria dan Marta menjamu Yesus. Terutama Marta, dia yang biasa mengolah makanan, dia memberikan makanan yang terbaik buat Yesus. Begitupun Maria memberikan yang terbaik, yaitu dengan memberikan minyak narwastu yang sangat mahal. Bro and sis, seperti diketahui, keluarga Maria dan Marta ini adalah saudara dari Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan 6 hari menuju Paskah, Yesus mampir ke rumah mereka. Mereka melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Luar biasa, dengan minyak narwastu yang mahal dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Malah Maria mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota bagi seorang wanita. Akan tetapi dia pakai untuk mengurapi Yesus. Dia tidak memakai tangan, tidak memakai kain, tetapi memakai rambutnya sebagai mahkotanya. Tentunya Maria sungguh seorang yang rendah hati, mau merendahkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada saat itu Yesus hanya mengajak seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot untuk datang bersama dia. Oleh karena itu, Yudas Iskariot marah melihat Maria
membeli minyak nawarso yang sangat mahal harganya untuk mengurapi kaki Yesus. Dia bilang, mengapa minyak semahal itu dipakai untuk sia-sia seperti ini? Mengapa tidak dipakai uangnya untuk membantu orang-orang miskin? Akan tetapi Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Yudas Iskariot. Dia hanya mau mencuri uang itu. Dia hanya mau korupsi uang kas dari Tuhan Yesus. Bro and sis, Maria keluarga yang bersahaja. Begitu mulianya mereka sehingga mau memberikan kasihnya kepada Yesus yang luar biasa. Maria dan juga Yudas Iskariot adalah sama-sama murid Yesus. Akan tetapi pola pikir mereka jauh berbeda. Yudas Iskariot yang sudah terbiasa korupsi, pikirannya hanya selalu uang, uang, dan uang. Dan dari perikop ini juga digambarkan orang-orang Yahudi menunggu di luar, mengamat-ngamati. Dia ingin mencari Lazarus yang sudah dibangkitkan Yesus. Dia ingin membunuhnya. Karena mereka berpikir bahwa dengan adanya Lazarus yang dibangkitkan, pengikut Yahudi mulai banyak mengikuti Yesus. Seperti kita ketahui, dalam Injil Yohanes, Yesus membangkitkan Lazarus adalah tanda yang ketujuh dari ketujuh tanda-tandanya. Bro and sis, dalam Injil ini saya ingin mengajak kita semua melihat dua sosok, Maria dan Yudas Iskariot. Dalam kehidupan ini, kita juga sering seperti Yudas Iskariot yang pernah juga saya alami. Hidup hanya mengejar harta. Kadang segala cara saya pergunakan. Itu pada waktu yang lalu. Dulu saya bekerja sebagai marketing, memberikan entertain pada orang-orang, dan sering keluar kota menjamu mereka, dan kadang memakai cara-cara yang tidak baik, memakai trik-trik yang tidak baik. Entertain mereka dengan harapan saya dapat diloloskan bisnis saya dengan baik. Mereka mau perhatikan bisnis saya. Dan apa yang terjadi, bro and sis, hidupan saya yang penuh dengan entertain itu tentu terbawa arus mereka. Hidup saya pun masuk ke dalam lumpur dosa. Saya sudah mulai tidak mengenal gereja. Kadang ke gereja kalau sempat, berdoa pun kalau sempat. Saya sudah hampir melupakan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya tidak mau mengkhianati Yesus seperti Yudas Iskariot. Walaupun saya menikah dengan istri dari keluarga yang non-Katolik, waktu itu saya tinggal bersama mereka, bekerja dengan mereka di suatu kota. Di kota lain yang jauh dari Jakarta. Hidup saya mulai banyak mengalami godaan dan cobaan yang luar biasa. Namun, saya tetap berharap saya akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kotor ini. Saya seperti anak yang hilang, yang meninggalkan bapaknya, memfoya-foyakan hartanya untuk suatu perbuatan yang tidak terpuji. Suatu saat, pas kebetulan saya akan keluar kota, saya di bandara, suatu lounge bertemu dengan seorang imam atau romo dari suatu biara yang terkenal. Romo yang terkenal pula tentunya. Saya sudah duduk berhadapan-hadapan dengan beliau. Ada keinginan buat saya untuk mohon doa dari beliau. Akan tetapi timbul keraguan dalam diri saya.
Apalagi di depan orang banyak seperti ini. Apa memungkinkan? Tidak gitu loh. Akhirnya tanpa terasa kami ngobrol yang lain-lain dan romonya itu udah dipanggil boarding ke pesawat. Ada timbul penyesalan buat saya. Kenapa sih saya tadi tidak berani untuk mohon doa kepadanya? Dalam beberapa hari kemudian, apa yang saya harapkan untuk saya minta pohonkan doa melalui romo tersebut, itu terwujud dalam waktu hanya beberapa hari. Kalau dalam Mazmur dikatakan apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar, melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Dan betul, Tuhan mendengarkan doa-doa saya. Kemudian saya pindah dari kota tersebut kembali dan tinggal di rumah saya saat ini. Di Sydney, iman saya mulai tambah bertumbuh. Saya tinggal di satu klaster dan hanya beberapa bulan ikut lingkungan, saya dijadikan ketua lingkungan. Begitu takutnya saya saat itu. Saya khawatir apakah saya mampu. Karena saya orang berdosa. Tapi saya percaya dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Supaya Tuhan tetap mengasihi saya, memberi kepercayaan kepada saya, memberikan saya yang terbaik. Saya jalani hingga menjadi ketua wilayah, dan kemudian saya mengikuti sekolah evangelisasi pribadi di Sekidah. Dan akhirnya anak-anak kami pun ikut serta, termasuk istri saya mengikuti CAP di paroki. Apa yang mau dikatakan buat saya, bahwa memang inilah kehidupan kita. Jika kita ingin kembali kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan yang luar biasa terbaik buat kita. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan puji dalam nama Tuhan, hidup saya mulai diperbarui. Mulai sering mengikuti apa yang Tuhan minta buat saya ikuti. Anak-anak kami pun juga sudah dibaptis. Istri saya juga sudah dibaptis. Akhirnya saya hidup di dalam Tuhan. Karena kita kalau hidup dalam Tuhan, hidup kita pasti menjadi damai sejahtera, penuh sukacita. Seperti seekor ikan yang di dalam air. Bila dia keluar dari air itu, dia akan mati. Begitupun kita. Begitu kita keluar dari Tuhan Yesus, kita pun akan mati. Demikianlah, bro and sis, apa yang saya bawakan ini semoga meneguhkan iman kita semua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Kau selalu baik, menyertai hidup kami. Walaupun kami masuk ke dalam lembah dosa, Engkau mengangkatnya kembali. Kau memperbaharui hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami ya Tuhan, untuk dapat melayani Engkau. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.